Oke, spektroskopi. Kita masuk ke bagian beberapa macam jenis-jenis analisis menggunakan spektroskopi, di mana sudah dibahas pada video sebelumnya bahwa spektroskopi mengandalkan perbedaan gelombang elektromagnetik, perbedaan panjang gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang berbeda-beda, kemudian efeknya terhadap benda di sekitar kita. Itulah spektroskopi. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana macam-macam spektroskopi itu berkembang. Oke. Sekali lagi untuk mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu gelombang elektromagnetik itu terdapat berbagai macam gelombang. Di antaranya di sini ada radio wave ya, atau gelombang radio, microwave, infrared, visible atau sinar tampak yang kita lihat sehari-hari. Ada UV, kemudian ada X-ray sama gamma ray. Dan yang mana ini dari gelombang radio berurutan terus sampai dengan gamma ray memiliki panjang gelombang yang terus menurun ya, yang yaitu si radio memiliki panjang gelombang paling tinggi sampai gamma ray paling rendah. Akan tapi dengan panjang gelombang yang rendah ini mengakibatkan dia frekuensinya tinggi dengan memiliki energi yang sejalan, yaitu tinggi juga. Kemudian prinsip kerjanya sudah dibahas juga. Spektroskopi mengandalkan cahaya ya, gelombang elektromagnetik, efek gelombang elektromagnetik terhadap benda. Yang belum memahami maksudnya bisa mengecek pada video sebelumnya. Sekarang kita akan fokus di jenis-jenis spektroskopi. Di sini ada berapa macam. Ada spektroskopi atom, di mana dari namanya ini mengandalkan efek atom ya. Ini yang paling usianya paling tua, yang paling pertama dikembangkan. Ada beberapa macam spektroskopi atom. Ada AES, kemudian ada emisi ya, AES, dan ada fluoresensi. Untuk fluoresensi, bagi yang tidak mengetahui maksudnya fluoresensi itu, contohnya adalah ketika teman-teman memiliki hiasan dinding kamar yang siang hari nggak nyala, tapi ketika dimatikan lampunya menyala, seperti mainan bintang-bintangan di kamar. Itu mengandalkan efek fluoresensi. Itulah artinya fluoresensi, yaitu dia ketika ada cahaya yang datang itu dia serap, kemudian ketika lampu dimatikan alias sumber cahaya dimatikan, cahaya yang sudah dia serap itu dia pantulkan kembali. Itu namanya fluoresensi. Selanjutnya ada jenis spektroskopi UV vis atau spektroskopi ultraviolet dan visible ya, yaitu mengandalkan panjang gelombang antara 10 nanometer hingga 700 nanometer. Selanjutnya ada inframerah. Ini digunakan untuk menganalisis senyawa dengan spektrum yang memang memberikan efek pada inframerah ya. Kemudian spektroskopi Raman ini menggunakan teknik yang menggunakan getaran untuk menunjukkan sidik jari molekul. Kemudian ada spektroskopi resonansi magnetik inti atau nuclear magnetic resonance, yaitu mengandalkan resonansi magnetik pada inti atom ya, pada atom. Mari kita lihat sedikit mari kita tengok sedikit satu persatu dari jenis-jenis spektroskopi ini. Kita mulai dari si spektroskopi atom. Untuk spektroskopi atom di sini ada berapa macam? Setidaknya saya sebutkan di sini ada dua. Spektroskopi serapan atom, yaitu AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, yaitu mengandalkan energi radiasi oleh atom-atom pada tingkat energi dasar. Jadi ketika si molekul atom ini disinari oleh sumber sinar, biasanya berupa katode. Nah, sinar yang datang itu kemudian disimpan sebagian dan dipantulkan sebagian. Khusus untuk AAS yang dideteksi itu adalah berapa persen yang disimpan ya, seperti itu. Spektroskopi emisi atom ini menggunakan intensitas cahaya yang dipancarkan dari nyala api ya, atau plasma atau percikan listrik untuk menentukan kuantitas suatu unsur dalam sampel. Secara umum untuk si emisi atom ini atau spektroskopi atom, dia menggunakan hukum Lambert-Beer, yang mana ini hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa besaran atom proporsional dengan besaran konsentrasi dari zat uji ya. Jadi serapannya ini sama dengan
konsentrasi dari zat yang uji. Jadi kayak ketika kita menyinari satu benda, ya, sinarnya ini kita sudah tahu berapa persen, berapa besar sinar yang kita keluarkan dari senter misalnya. Nah, kemudian kita sinari ini benda sampel yang kita tidak tahu konsentrasinya misalnya. Jadi besarnya cahaya yang melewati sampel, kemudian sampel menyerap sebagian cahaya dan memantulkan sebagian cahaya. Nah, jadi selisih antara sumber cahaya dan cahaya yang diteruskan itulah konsentrasi sampel, seperti itu. Ya. Prinsip kerjanya untuk spektroskopi atom itu, ini sinar katode atau sumber sinarnya itu berupa katode, lampu katode biasanya berupa katode logam, ya. Kemudian di sini ada sumber tempat taruh solution atau sampel. Di sini tempat penguapan sampelnya, artinya sampel kita disedot dari sini ke sini dibuat menjadi berupa molekul uap, ya. Setelah itu akan dialirkan ke flame atau api, ya. Uapnya itu akan dialirkan ke api sehingga atom-atom dari sampel kita yang tadi itu di sini terbuka. Oke. Kemudian cahaya yang di sini kemudian diteruskan kepada atom yang terurai tadi. Kemudian atom-atom ini tentunya akan sebagian menyerap dan sebagian meneruskan energi dari sinar lampu katode di sini. Kemudian energi yang dipantulkan itu di sini difokuskan di monokromator. Kemudian deteksi. Dari posisi deteksi ini dilakukan oleh detektor, dideteksi berapa persen yang diserap oleh sampel, kemudian nanti dilanjutkan, ditransmisikan ke layar komputer, ya. Ini untuk datanya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, cara kerjanya itu penguapan larutan sampelnya tadi sudah di sini, kemudian diuapkan, kemudian di sini dibawa ke flame atau api. Lebih mudahnya dari api dia akan terurai, diberikan penyiraman. Penguraian dari atom kita ini akan mengabsorpsi sebagian cahaya atau energi dari sini dan memantulkan sebagian. Yang terpantul kemudian difokuskan di monokromator dan dideteksi oleh detektor, disambungkan oleh layar monitor. Kemudian ini prinsip kerjanya. Ini kebetulan slide-nya saya ambil dari ini, ya. Sudah ada labelnya. Oke, itu untuk emisi atom. Dan emisi atom itu spektroskopi atom itu banyak digunakan untuk menganalisis kandungan logam pada sampel. Bisa berupa zinc, bisa berupa logam besi, bisa berupa logam tembaga, merkuri, dan seterusnya, tergantung katode yang dimiliki oleh lab tempat menganalisa. Selanjutnya adalah spektroskopi UV vis atau ultraviolet dan visible, sinar tampak. Yang sinar tampak ini berkisar antara 10 nanometer sampai dengan 400 nanometer, sedangkan UV visible 400 sampai dengan 800 nanometer. Oke, ini beberapa contoh alat spektroskopi. Yang ini yang UV visible, ya, yang ini direkan ini. Mari kita lihat spektroskopi UV visible. Prinsip kerjanya adalah sinar sumbernya berupa ultraviolet, ya. Kemudian ya namanya UV visible, ya. Jadi sinar source sinarnya atau sumber sinarnya itu bisa berupa sinar UV atau visible atau sinar tampak. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Di sini sumber sinar, kemudian dari sumber sinar di sini ada lensa untuk memfokuskan sinar. Dari lensa di sini ada monokromator untuk mengumpulkan sinar. Setelah itu di monokromator ini dikumpulkan dan dipantulkan, dibalikkan. Monokromator ini dibalikkan sinarnya sehingga didapatkan panjang gelombang tertentu, ya. Panjang gelombang dari 10 sampai 800. Nah, dari panjang gelombang dari 10 nanometer sampai 800 nanometer itu
kita setting berapa panjang gelombang yang kita butuhkan. Seandainya kita sedang membutuhkan panjang gelombang sekitaran 500. Nah, nanti dari sistem akan merubah ini. Di sini ada yang hitam ini adalah celah. Di dalam pada lempeng hitam ini memiliki celah yang fungsinya adalah menseleksi panjang gelombang yang ada ini khusus untuk melewatkan panjang gelombang yang kita butuhkan saja. Contoh di sini ceritanya sedang membutuhkan panjang gelombang warna kuning, ya. Nah, jadi yang dilewatkan dari celah ini adalah gelombang warna kuning saja, sedangkan warna-warna yang lain dibiarkan terhenti pada lempeng ini, sehingga yang warna kuning akan melewati sampel ketika diberi sinar, ya, atau panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang ini atau energi ini akan diserap sebagian dan ditransmisikan sebagian, ya. Nah, yang dilanjutkan kemudian berapa yang ditransmisikan dideteksi oleh detektor, kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka absorbansi atau angka penyerapan energi. Nah, angka penyerapan energi ini kemudian masuk ke dalam hukum perhitungan Lambert-Beretto. Ya, seperti itu untuk kerja UV-Vis. Oke, kemudian kegunaannya banyak sekali. Di antaranya konsentrasi, untuk menganalisis konsentrasi senyawa. Ini digunakan UV-Vis itu untuk mengukur konsentrasi senyawa dalam larutan, seperti analisis kadar logam dalam air dan seterusnya. Kemudian menentukan struktur molekul juga bisa. Kemudian memantau reaksi kimia, kemudian mengecek bilangan absorpsi. Selanjutnya dalam industri farmasi itu UV-Vis digunakan sebagai alat untuk ketika mendesain obat, ya. Misalnya untuk mengukur konsentrasi senyawa aktif dalam formulasi obat yang dibuat, seperti itu. Oke, contoh emisi yang dihasilkan oleh UV-Vis seperti ini. Di sini absorbansi, di sini panjang gelombang. Dimana contohnya di sini yang warna merah misalnya survei hemoglobin. Nah, absorbansinya seperti ini, ya. Kemudian hemoglobin ini warna orange, ternyata lebih rendah. Nah, inilah contoh dari absorbansi yang diperoleh dari tampilan UV-Vis. Oke. Selanjutnya kita IR, masuk ke dalam spektroskopi inframerah atau infrared, ya. Seperti namanya spektroskopi inframerah, maka sumber cahayanya berupa infrared atau inframerah. Tapi prinsip kerjanya masih mirip dengan UV-Vis dan mirip juga dengan sebelumnya, atomic absorption atau atomic emission yang spektroskopi atom, yaitu penyerapan atau pengemisian. Pengemisian artinya adalah bagaimana sampel memantulkan. Penyerapan atau pemantulan cahaya oleh sampel itu yang kemudian dideteksi oleh detektor. Kemudian kebetulan untuk analisis IR ini saya cantumkan contoh spektrumnya seperti ini yang akan dihasilkan. Ini saya cantumkan contoh dari beberapa artikel yang saya temukan. Analisis menggunakan IR akan menghasilkan peak berupa data tentang gugus fungsi seperti ini. Contohnya di sebelah sini biasanya di area 400 sampai 300 ini gugus fungsi untuk OH. Kemudian area 200 sampai 1500 adalah gugus fungsi untuk C double bond. Biasanya apakah itu C double bond O, C double bond N atau C double bond C. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini juga contohnya daerah gugus fungsi dan sidik jari. Ini gugus fungsinya OH. Kemudian di sini tadi seperti saya bilang area 2000 sampai 1500 serapan untuk C double bond, bisa C double bond O, N atau C double bond N. Dan ini merupakan daerah sidik jari yang daerah 1500 sampai sini, ya. Itu daerah sidik jari namanya. Nah, ini juga ini contohnya di sini. Tadi saya sampaikan antara 4000 sampai 3000 itu daerah untuk kalau ada lembah, curam, lembut, endak yang bergerigi, agak mulus. Ini biasanya merupakan daerah tampilan untuk serapan hidroksil atau OH, ya. Biasanya berupa molekul ini alkohol,
Oke. Dan ini biasanya daerah 2000 sampai 1500 itu CH. Kalau dia di tepat di atas 1500 ke atas, tapi kalau 2000 sampai 1500 biasanya CO double bond. Itu untuk IR. Oke. Dan IR ini digunakan dalam banyak hal, bermanfaat dalam banyak hal, menentukan gugus fungsi, mengukur penyerapan radiasi inframerah, dan seterusnya. Kemudian ada juga contoh spektrum hasil IR. Oh, ini sudah tadi. Nah, ini kita lanjut ke NMR. NMR ini singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance. Kalau yang teman-teman lihat di depan ini adalah sesuatu yang teman-teman sebut dengan ronsen, ini benar. Ini adalah alat ronsen tubuh manusia, di mana seorang pasien disuruh untuk tiduran di sini, nanti kemudian pasiennya dimasukkan ke dalam tabung di sini, kemudian di-scan, ya. Nah, ini merupakan kerjaan NMR, namanya Nuclear Magnetic Resonance, ya, alat scan ronsen ini. Di mana prinsip kerjanya yaitu penyerapan gelombang radio oleh inti tertentu dalam molekul organik, ya, apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Terdapat beberapa macam NMR, ada proton NMR yaitu HNMR atau CNMR atau NNMR. Ya, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada medan magnetnya, kemudian ini chamber, ya, vakum chamber yang melindungi medan magnet ini. Kemudian nanti atomnya dimasukkan dalam sini sampelnya. Kalau yang tadi itu misalnya sampelnya pasiennya kalau dibuat gambar, pasiennya dari sini, dia dari atas ke sini masuk sini. Kemudian ini medan magnet seperti itu. Ya, jadi pasiennya itu masuk di sini, di celah yang sedikit ini. Kalau dilihat secara posisinya berdiri, tapi kan tadi alatnya itu posisinya tiduran karena pasiennya ditaruh secara tiduran seperti itu. Ya, tapi untuk gambar ilustrasi yang lebih mudah dipahami, bentuk chambernya seperti ini, sampelnya dimasukkan ke sini atau orangnya dimasukkan yang mau dianalisis ke sini. Kemudian di atas kepalanya ada medan magnet. Fungsi medan magnet ini adalah untuk mendirect atau untuk mendrive si atom pada tubuh si pasien tersebut, ya, karena memang Nuclear Magnetic Resonance ini bertujuan untuk mengecek bagaimana interaksi atom pada tubuh terhadap medan magnet yang ada. Nanti perubahan yang terjadi ketika magnetnya dimatikan itu yang dideteksi, ya. Oke, ini mungkin, nah ini dalam spektroskopi NMR, suatu medan magnet luar dihasilkan dari suatu elektromagnet. Bila suatu inti diletakkan dalam medan magnet luar, maka momen magnetik ini akan mengambil salah satu perilaku terhadap arah medan magnet luar. Jadi kayak tubuh kita itu terdiri dari atom, oke? Dan atom dia ada medan magnetnya, yang jika ditaruhkan lempeng magnet yang lain, dia akan berinteraksi satu sama lain, seolah-olah ketika seperti kita mendekatkan antara dua magnet, ya. Nah, magnet yang datang akan memberikan efek pada magnet yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ketika magnet yang kita datangkan itu kita cabut, badan kita akan merespon magnet ini untuk melepas yang tadi efeknya itu. Nah, jarak antara atom tubuh kita memberikan efek pada magnet sampai magnet yang tadi kita kasih itu kita cabut dan atom pada tubuh kita kembali ke posisi semula. Nah, jarak yang itu dan perubahan yang terjadi pada atom tubuh kita itulah yang dideteksi dari NMR ini. Ini kalau saya contohkan dalam bentuk yang ronsen itu, ya. Dan ini NMR ini tidak hanya berlaku untuk di dunia medis yang ronsen, tapi juga dalam biokimia, dalam kimia organik dan seterusnya, digunakan untuk menganalisis tumbuhan, menganalisis senyawa. Oke. Kegunaan NMR ini mempelajari struktur molekul, mempelajari interaksi molekul, mempelajari kinetika atau dinamika molekul, ya, mempelajari komposisi campuran biologi, natural, larutan hasil sintesis atau komposit dan seterusnya.
Nah, ini contoh serapan untuk NMR. Nanti kalau NMR digunakan untuk menganalisis molekul ya, ketika misalnya teman-teman melakukan sintesis mencampurkan A dan B mengharapkan mendapatkan senyawa C misalnya. Senyawa C yang dihasilkan itu dicoba dimasukkan ke dalam NMR, kemudian dicek sampelnya apakah berhasil. Nanti mula-mula teman-teman akan dapatkan spektrum berupa serapan seperti ini yang panjang ini ya. Kemudian ini kita akan ambil yang bagian sini, kemudian di zoom bentuknya seperti ini. Ternyata ini kalau kita klik khusus yang ini di library akan muncul, oh ternyata senyawanya ini loh gitu. Kemudian ini kalau diklik juga, oh senyawanya gini loh gitu. Ya, itu untuk NMR. Oke. Dan NMR ini cukup disukai, lebih disukai oleh seorang analis karena dia memiliki banyak keunggulan dibandingkan spektroskopi lain, yaitu NMR ini bisa digunakan untuk menganalisis sampel cair ataupun padatan, bisa memasukkan bongkahan batu bisa, tapi juga bisa memasukkan misalnya tomat di dalam sini untuk dianalisis, bisa langsung tomat-tomatnya, nggak perlu dilarutkan gitu kalau NMR. Tapi kalau alat-alat yang lain tadi di depan itu biasanya itu perlu dilarutkan dulu sampelnya, kemudian diambil ekstraknya baru dianalisis. Tapi kalau NMR ini dia merupakan teknologi yang terbarukan, yang paling baru, sehingga dia bisa digunakan untuk menganalisis sampel padat ataupun cair. Contohnya sampel padatnya apa? Manusia ya. Orang-orang yang di ronsen itu kan langsung masuk aja ke ruang ronsen gitu, langsung dianalisis gitu. Itu yang NMR. Kemudian penerapannya banyak dalam bidang kimia analitik untuk menganalisis. Kemudian astronomi juga dan biomedis digunakan dalam diagnosis medis dan terapi, itu yang masuk ke dalam ronsen itu ya, untuk mengecek penyakitnya. Kemudian fotobiologi mempelajari interaksi antara cahaya dan organisme hidup ya, termasuk proses fotosintesis. Oke, jadi itu saja materi tentang spektroskopi. Jika ada pertanyaan silakan boleh komen di video ini atau boleh menghubungi saya via chat. Thank you.